Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita semua di sini bisa berkumpul gitu ya. Terima kasih kepada Pak Isan yang sudah mau secara mendadak ya membantu teman-teman DKI untuk bisa sharing hari ini. Ya mungkin saya dari sisi saya tidak dari sisi ahli gizi gitu ya, tapi ini dari sisi pengalaman-pengalaman yang memang selama ini coba kita terapkan gitu ya, sebagai pribadi menerapkan, juga sebagai komunitas kita menerapkan. Ya mohon izin sebelumnya Ibu-ibu untuk share materi ya. Sebentar. Ya, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita saling sharing gitu ya terkait dengan healthy kids, happy family. Karena biar bagaimanapun saat anak-anak kita sehat, pastinya keluarga kita juga akan jauh lebih bahagia gitu ya. Apalagi kalau kita benar-benar memperhatikan nilai gizi yang tadi Pak Isan sampaikan gitu. Karena saya sepakat bicara tentang anak berarti kita bicara bukan masa sekarang atau masa lalu, tapi kita bicara tentang anak adalah kita bicara tentang masa depan gitu ya. Artinya apa yang kita makan dulu ini kan terjadi hari ini gitu ya, efek-efeknya gitu. Nah, hal itulah yang jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Terlebih lagi kita menjadi orang tua yang memang banyak belajar nih gitu ya, banyak belajar. Ibu-ibu tadi disampaikan oleh teman-teman gitu ya, bahwa hari ini adalah caranya kita belajar gitu ya. Nah, yang pertama yang saya ingatkan sebagai kita perempuan gitu ya, bahwa ini memang menjadi tugas kita loh terkait dengan kewajiban-kewajiban yang ada di rumah. Memang laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah tangga gitu ya, tapi bagaimana kita mengingat peran dari perempuan itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini yang harus kita perkuat dulu gitu ya, bahwa seorang ibu itu memiliki karirnya di rumah tangga gitu ya. Saya secara pribadi misalnya saat saya sekolah, kuliah gitu ya, mungkin jadi anak yang aduh masak di dapur mah nggak mau dah gitu ya, boro-boro gitu ya. Tapi pada saat kita sudah berumah tangga, berkomitmen menjadi seorang ibu, hal ini tidak boleh kita perpanjang gitu. Artinya itu adalah tanggung jawab kita gitu. Dan ternyata benar dalam Al-Qur'an sangat dijelaskan gitu ya. Ini ada dalam tafsirannya surat An-Nisa gitu ya, dalam surat An-Nisa yang memang sudah Allah berikan kepada kita bagaimana multi perannya sebagai seorang perempuan. Ya, yang pertama adalah karir domestik sebagai istri dan ibu dalam urusan keluarga. Ternyata ada karir loh di sini, ya ada unsur sumurnya, ada unsur dapurnya, dan ada unsur kasurnya, gitu ya. Bahwa bagaimana kita sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang ibu menjadi penting gitu, bahwa simbol kesucian dan kebersihan rumah dan anak-anak itu adalah kita yang megang peranannya. Ya, seperti tadi yang Pak Ihsan sampaikan, bahwa bagaimana kita hidup sehat, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, itu adalah peran kita sebagai seorang ibu. Ya, saya sedih kalau melihat datang misalnya ke rumah seseorang gitu ya, kita nggak perlu harus barang mewah kok di rumah gitu, tapi pada saat kita menata gitu ya, saat kita merapihkan, itu jauh lebih enak kelihatannya gitu ya, ketimbang misalnya dari kita ada yang naruh anduk sembarangan, kemudian sirkulasi udara kita tidak perhatikan, anak-anak mau naruh buku di mana aja juga terserah gitu. Tidak kita ajarkan atau kita sebagai orang tua bagaimana sih mengelola kebersihan di rumah gitu ya. Saya kalau datang ke rumah teman yang berantakan gitu tuh bawaannya pengen bebenah gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah simbol kita nih, simbol kita sebagai seorang ibu, bagaimana kita bisa memanage isi rumah kita. Nah, begitu juga urusan dapur. Ini simbol kehalalan, sumber rizki, dan kualitas makanan keluarga ada di kita. Ya, bagaimana cara ibu mengelola itu adalah kewajiban kita, tanggung jawab kita, gitu ya. Kalau saya dulu waktu SMA, kuliah tuh karena terlalu banyak aktivitas di luar ya, mungkin Bu Nurul sama-sama kita dulu ya, keluar rumah gitu ya. Jadi urusan dapur tuh udah jadi udah itu mama aja. Tapi saat kita berumah tangga, komitmen itu harus berubah gitu. Sampai saya selalu bilang ke
ke orang tua bahwa selama buku resep ada di toko buku, insya Allah kita bisa masak gitu. Apalagi sekarang ada Mbah Google gitu ya. Jadi komitmen itu selalu saya pegang gitu. Artinya pokoknya urusan perut suami dan urusan perut anak itu harus kita. Walaupun di rumah ada asisten rumah tangga. Ya, jadi artinya gini, kalau saya menafikan bahwa lo mau kerja, lo mau jadi ibu rumah tangga, tetap urusan dapur lo adalah kewajiban. Kalau misalkan, oh saya bekerja, ya itu resiko gitu, resiko kamu kerja, tapi tetap urusan ini adalah urusan kita tanggung jawabnya gitu. Kayak misalnya kayak masa pandemi kayak gini, kita juga ada aktivitas sementara suami mau kerja, misalnya anak-anak mau sekolah, itu hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kalau saya punya prinsip urusan perut anak dan suami itu harus dalam kendali saya gitu ya. Karena apa? Karena nantinya ini sangat luar biasa efeknya gitu ya. Kemanapun mereka pergi, mereka akan kembali bahwa oh ya lebih aman masakan istri di rumah, lebih aman masakan ibu di rumah gitu ya. Nah, kemudian juga urusan kasur, bicara kualitas pelayanan kepada suami dan anak gitu ya. Pelayanan ini bukan hanya hal yang tanda kutip aja, tapi bagaimana kita memberikan pola pendidikan, pola pendampingan kepada anak-anak dan keluarga kita. Nah, kemudian yang kedua adalah karir sosialnya. Ya, jadi dengan cara seperti ini gitu ya, berbuat baik kepada Allah, kemudian juga berbuat baik kepada manusia. Ya, kenapa saya bermula dari sini gitu ya? Karena saya ingin memberikan pemahaman kepada kita sebagai seorang perempuan bahwa bagaimana urusan anak ini adalah menjadi hak prerogatifnya nih para ibu untuk bisa mengelola, ya. Nah, tadi sudah disampaikan kalau bicara tentang anak berarti kita bicara tentang pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana kita sebagai seorang ibu memiliki kewajiban ya bagaimana kualitas akan keberhasilan tumbuh kembang anak itu harus kita yang memikirkan ya bukan diserahkan hanya kepada sekolah tapi bagaimana kita yang harus memikirkan gitu ya dan yang luar biasanya adalah salah satu sasaran terpenting SDM ini adalah anak bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dan merekalah yang nantinya akan menjadi cikal bakal penerus besarnya tuh bangsa ini gitu ya terbayang kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak sehat misalnya, itu kan menjadi hal yang PR ke depannya. Makanya saya bilang, bicara anak itu bukan bicara hari ini atau masa lalu, tapi bicara anak adalah bicara masa depan. Ini yang harus menjadi pemikiran buat kita ya. Tadi seperti kata Bu Suryani, bagaimana pola pendidikan gitu, pola asuh. Bahkan kita nih sekarang lebih mengkerucutkan pola makan ya anak-anak kita tuh seperti apa gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Isan nilai-nilai gizi yang harus dicukupi oleh anak-anak kita. Ya, ini kalau saya belajar tentang gizi gitu ya, bicara klasifikasi umur nih kan bayi, ada balita, anak prasekolah ya, anak remaja dan anak usia sekolah gitu ya. Karena saya latar belakangnya pendidikan gitu ya, maka ada hal yang juga harus kita perbuat nih, harus yang kita ketahui gitu ya. Kapan kita bisa memberikan nilai pemahaman-pemahaman ini kepada anak-anak terutama pada pola penyampaian atau pola pengasuhan pada sisi mereka menikmati makan sehat untuk mereka. Saya teringat saat saya ikut pelatihan tentang perkembangan otak anak gitu ya, bahwa bagaimana otak anak ini tergantung dari stimulus yang diberikan ya. Stimulus itu bisa rangsangan, bisa dari sisi nilai gizi gitu ya, kebiasaan-kebiasaan gitu. Ternyata anak pintar itu bukan sekedar bukan sekedar faktor genetik gitu, tapi bagaimana rangsangan yang diberikan oleh orang tua dan guru ini menjadi penting gitu ya. Seperti misalnya kemampuan thinking skill anak-anak misalnya kemampuan berpikir anak gitu ya. Itu jadi orang tua tuh harus sangat paham gitu ya. Tapi kita tidak membahas di sana. Ya, nah yang kita bicarakan adalah faktor perkembangan anak. Tadi yang sudah disampaikan ya bahwa faktor perkembangan anak itu dipengaruhi oleh 3 hal. Ada faktor genetik, ada faktor gizi, dan ada faktor lingkungan. Ya, bicara tentang faktor genetik itu ada keturunan seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Nah, faktor gizi, nutrisi ini harus kita perhatikan karena kita bicaranya balita, maka sebenarnya harus kita bicarakan dari saat mereka atau saat kita gitu ya dalam masa kehamilan dan setelahnya gitu ya. Nah, begitu juga faktor lingkungan. Ini sangat mempengaruhi pada tumbuh kembang anak gitu. Nah,
Kemudian saya sepakat dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Ihsan. Paradigma berpikir tentang 4 sehat 5 sempurna ini harus kita luruskan gitu ya. Bahwa sekarang yang kita bicara tentang makanan gitu ya, asupan makanan sehari-hari ini bukan lagi bicara tentang 4 sehat 5 sempurna, tapi bagaimana keanekaragaman makanan ini benar-benar cukup akan gizinya gitu ya. Saya teringat saat saya anak-anak nih ya usia usia 2 tahun lepas gitu ya, saya sempat bertanya kepada dokter anak gitu ya, dokter anak yang biasa biasa kita konsul gitu ya, biasa anak-anak konsultasi saat sakit gitu ya. Sempat saya berpikir gini, saya suka terus terang Pak Ihsan, saya dulu tuh termasuk orang tua yang ngiri Pak ngelihat ibu-ibu tuh kalau beli susu banyak gitu loh Pak di supermarket. Saya cuma mikir gini, aduh anak gue kok nggak mau ya, karena 2 anak saya ini full ASI. Ya, padahal waktu itu saya dibilang sama dokter, ini ada kendala di mana mungkin ASI saya akan sedikit gitu ya. Tapi karena edukasi gitu ya, teknik-teknik ya, saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu, sebenarnya untuk ASI itu kan tergantung positive thinking kita juga dan teknik kita dalam menyusui anak-anak. Jadi pada saat kehamilan itu saya sudah mulai konsul ke bagian di rumah sakit ibu dan anak tuh biasanya ada konsultasi laktasi gitu ya. Itu kita belajar cara nyusuin gimana. Kalau kita benar-benar serius mau jadi ibu, ya serius kita benar-benar mau nanganin anak-anak gitu ya. Nah sampai akhirnya di situ saya tuh kalau dulu ASI itu sampai ada bantuan suntikan yang harus dipotong karena ada sesuatu yang nggak bisa nih anak dirangsang seperti ini gitu. Tapi dengan edukasi yang luar biasa, apalagi 2 anak saya ini adalah anak yang alergi gitu ya. Jadi akhirnya dokter cuma bilang, Bu, salah satu caranya adalah dengan ASI. Nah itu yang bikin semangat gitu. Nah setelah 2 tahun gitu luar biasanya nih, saya dapat dokter anak yang memberikan edukasi yang luar biasa. Dia cuma bilang, Ibu nggak usah takut masalah kekurangan gizi di anak gara-gara susu. Padahal anak 2 tahun itu tidak lebih dari waktu itu dokternya bilang 500 mili itu nggak harus lebih. Selebihnya itu omega bisa diambil dari yang lain seperti apa, ikan, ayam dan lain sebagainya. Nah dari situ akhirnya saya berkomitmen bahwa berarti saya nggak perlu khawatir dengan tidak memberikan ASI lagi ke anak, karena waktu itu anak saya dua-duanya ini tidak bisa susu sapi, tapi harus susu kedelai. Dan itu nggak enak ternyata rasanya. Nah akhirnya apa yang kita lakukan sebagai seorang ibu? Nah, saya berusaha untuk gimana nih caranya memberikan makanan tambahan kepada anak-anak. Terus terang ibu-ibu semua gitu ya, saya mungkin termasuk orang tua atau seorang ibu yang saat anak saya kecil ya sebelum 2 tahun dan dia sudah dapat boleh makanan tambahan ya setelah 6 bulan ASI, saya termasuk Pak Ihsan yang tidak pernah membeli makanan instan. Ya kan sukanya ibu-ibu itu pengennya tuh yang udah di toko terus dikasih air cek 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 gitu ya. Itu saya tidak termasuk yang seperti itu. Kenapa? Karena saya menyadari tadi edukasi ini yang penting ya, karena kita berpikir masa depan nih, anak-anak harus tahu rasa, anak-anak harus tahu jenis-jenis makanan. Saya yakin anak-anak yang hari ini misalnya berkomentar, saya nggak suka sayur. Ini harus dicari orang tuanya suka sayur kagak nih gitu. Atau misalnya anak saya nggak suka ikan, harus dicari emak bapaknya suka ikan apa enggak, karena khawatir gara-gara emaknya nggak doyan ikan akhirnya anaknya nggak dimasakin ikan, gara-gara emaknya nggak doyan sayur akhirnya anak-anaknya nggak dikenalkan aneka ragam sayur. Itu yang sangat bahaya gitu. Nah artinya ini kita harus menyadari sebagai seorang ibu atau sebagai orang tua, kita role model buat anak-anak kita dalam urusan apapun, bukan hanya sebagai pola asuh, tapi urusan makan aja kita jadi role model mereka gitu ya. Nah artinya bagaimana nih kita bersemangat untuk memberikan asupan yang murah meriah tadi yang Mbak Nurul bilang gitu ya. Dan saya juga sangat prihatin sebenarnya, nggak apa-apa sih punya bisnis bubur bayi gitu ya, tapi kadang saya suka sedih gitu ya kalau ngelihat ibu-ibu pagi-pagi udah ngantri beli bubur begituan gitu ya. Padahal kan sebenarnya bisa tuh dibikin gitu ya. Saya waktu punya anak balita itu masih ngajar, full ngajar. Ya resiko saya harus bangun 3:30 untuk bikin bubur mereka gitu ya. Artinya ini yang akan terasa nantinya pada sisi pola kedekatan kita dengan anak-anak ya.
Nah ini mungkin ini sudah dijelaskan tadi gitu ya, bahwa substansinya makanan, bahwa nutrisi itu adalah gizi, dan zat gizi juga harus diperhatikan. Nah, permasalahannya adalah kalau untuk seorang ibu adalah alasannya kita jadi harus belajar memasak, ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan, bagaimana nilai-nilai gizi, nutrisi yang harus diberikan kepada anak. Maka urusannya adalah sekarang bagaimana ibu mau nih belajar masak untuk urusan anak-anaknya gitu ya. Saya sangat-sangat suka gitu ya. Saya ada seorang public figure gitu ya yang saya ikutin di IG story-nya gitu ya. Itu dia luar biasa gitu. Dia punya anak kembar gitu ya, yang saya suka lihat anak itu kalau pagi sarapannya itu brokoli gitu ya. Kemudian dia suka posting dia lagi bikin nugget untuk anaknya. Itu luar biasa gitu ya. Artinya nih orang tua yang mau repot gitu ya, yang dia membiasakan makan makanan anak-anaknya gitu ya. Saya sedih kalau misalkan gini, ini jangan jauh-jauh gitu ya. Ini ponakan saya sendiri misalnya, kalau udah ngumpul keluarga, misalnya kita makan nih gitu ya, makan dengan aneka ragam makan. Kalau anaknya nggak akan mau makan, karena kalau makan hanya mau pakai telur ceplok aja misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu selalu diikutin gitu. Akhirnya jadi kebiasaan tanpa dikenali dulu dengan jenis-jenis makanan. Nah, urusannya kan akhirnya kenapa kita sebagai seorang ibu harus mau belajar masak? Ya, kenapa? Karena yang pertama adalah makan adalah kebutuhan. Yang kedua adalah bahwa masak ini bukan sebagai peran yang bisa dibagi ke orang lain. Ya, tidak bisa dibagi ke restoran, tidak bisa dibagi ke GoFood gitu ya. Apalagi masa pandemi seperti ini sangat enak gitu ya, mesen-mesen gitu tanpa memperdulikan dan lain sebagainya, atau kebiasaan-kebiasaan yang makan itu asal kenyang. Ini yang sangat saya khawatirkan gitu ya. Makan asal kenyang. Akhirnya ini ngerinya saat kita membiasakan kepada anak balita kita, ini akan terbawa. Misalnya, makan asal kenyang itu asal dia mau makan udah cukup. Ya tadi mau makan pakai nugget aja kek, mau pakai goreng sosis aja kek, atau tadi yang Mbak Nurul bilang mau junk foodan aja kek gitu. Karena apa? Prinsipnya makan asal kenyang gitu, tanpa memikirkan bagaimana nih nilai gizi atau nilai asupan yang harus mereka makan gitu. Karena kalau saya prinsipnya gini, anak itu akan suka ikan karena dia mengenal rasa ikan itu seperti apa. Bahkan saat kami Salimah gitu ya bekerja sama dengan KKP, dapat penjelasan tentang bagaimana kandungan omega, luar biasanya begitu senangnya gitu ya saat kita mama dibilang nilai omega 3 itu bukan hanya di salmon, tapi ada dari ikan kembung dan ikan-ikan lain. Itu girangnya luar biasa gitu. Artinya, ternyata mendapatkan omega itu nggak harus dari ikan yang mahal loh, ikan kembung gitu. Nah, ikan kembung, tergantung emaknya nih, mau masaknya kayak apa. Kalau kembung cuma digoreng doang, keras, anak-anak balita ogah makan. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik dan benar, ini akan jadi hal yang luar biasa gitu ya di anak-anak. Pakai sumbernya adalah bagaimana kita sebagai seorang ibu belajar nih, harus belajar mau bisa memasak gitu ya. Nah, bahwa yang ketiga alasannya adalah bisa masak itu berbeda dengan ahli memasak ya ibu-ibu. Kalau chef itu memang ahli masak, kalau kita bisa masak gitu ya. Nah, bisa masak ini kan bisa belajar, bisa praktek ya. Terus salah nggak enak diubah lagi terus begitu. Makanya saya prinsipnya pas saya nikah gitu ya, bodo amat pokoknya yang namanya masak, selama buku resep ada di toko buku, insya Allah gue bisa masak. Malah ternyata sekarang malah punya usahanya kuliner. Mungkin orang pertama yang bingung adalah mama saya, Pak Ihsan. Karena asli saya dulu nggak pernah suka masak gitu ya. Gara-garanya ternyata pola asuh. Saat kita mau di dapur misalnya, saat kita lagi, nih, mah mau bantuin masak dong. Tiba-tiba misalnya, ini kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Jadi akhirnya saya banting. Mama mah nyuruh satu belum kelar, yang lainnya udah gitu. Tapi pada saat saya sekarang menjadi orang tua, paham gitu bahwa, oh ya gue dulu nggak enak digituin. Akhirnya sekarang kita ajarkan anak-anak perempuan kita gitu ya untuk terbiasa di dapur. Mau dia motong bawangnya salah kek, mau dia masak telurnya gosong kek, tetap kita apresiasi. Kenapa? Karena kita belajar dari pengalaman dulu nih. Saat kita masak direcokin,
jadi luar biasa gitu. Apalagi saat kita jadi orang tua yang paham tentang pola perkembangan anak, yang namanya anak itu belajar macam-macam. Nih di sini apalagi ada guru-guru PAUD ya. Kita mengenal cara belajar tuh ada anak belajar kinestetik, ada ada anak yang audio gitu ya, ada anak yang visual gitu ya. Ini perlu kita salurkan. Saya punya anak yang kedua sangat kinestetik, sangat kinestetik. Jadi permintaannya cuma satu, dia dibeliin HP nggak mau. Sampai usia SMP anak saya nggak mau HP, karena dia masih minjem punya saya. Tapi apa yang dia beli? Daripada aku beli HP Bun, aku beliin oven. Daripada aku dibeliin HP, mendingan aku dibeliin food processor gitu ya. Kenapa? Karena dia kinestetik, dia suka nyoba gitu, dan ternyata hal-hal itu adalah proses belajar. Dapur berantakan nggak ada masalah, kan kalau kata iklan baju kotor nggak apa-apa, di situ ada belajar. Sama seperti dapur juga gitu. Dapur kotor kita ajarkan mereka gimana sih kalau selesai masak, manajemen dapur itu seperti apa. Itu justru belajar di sana gitu. Nah, itu juga yang perlu dilakukan para bunda hari ini. Ya, ini sekilas saja saya membahas ini gitu ya, bahwa perempuan keterampilan memasak ini jadi hal yang luar biasa. Ya, jadi apalagi masa pandemi seperti ini yang tadi Mbak Nurul bilang, dengan masak di rumah itu mengurangi pemborosan tuh luar biasa ketimbang kita pesen-pesen ke GoFood dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tips kita belajar memasak gitu ya, sebelum nanti saya bahas tentang cara memasak yang lebih hemat untuk anak-anak. Ya, jadi mengenal bahan, kemudian mengenal peralatan, mengenal tahapan memasak dan belajar memasak secara langsung gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah apa yang kita makan? Apa yang anak-anak kita makan gitu ya? Karena tadi sudah gamblang Pak Ihsan menjabarkan tentang kebutuhan anak-anak gitu ya, bahwa nutrisi ini penting buat mereka, apalagi buat perkembangan otak mereka. Tapi pada saat kita kebablasan ya dalam memberikan asupan makanan yang salah, ini efeknya masa depan. Ya misalnya kayak sekarang kan banyak ya Pak Ihsan kasus anak-anak yang udah kena gula. Ada teman saya tuh anaknya baru 12 tahun tuh kena darah tinggi, coba. Tensi tinggi 12 tahun gitu, yang harusnya penyakit ini keluar pada saat mereka usia 40 tahun, sekarang banyak anak-anak yang mendapatkan penyakit-penyakit ini di usia muda. Saya juga kadang miris ya dengan apalagi kayak jajanan sekarang nih, banyak kayak makanan manis ya, kayak buba-buba gitu ya. Apalagi kalau saya ngelihat toko-toko mie instan yang sangat digemari oleh anak-anak muda hari ini, saya cuma mikir itu perut mau jadi apa gitu ya. Karena ternyata ini luar biasa efeknya. Contoh misalnya gini ibu-ibu. Saya punya teman usia 30 tahun itu udah cuci darah. 30 tahun cuci darah gitu ya. Saat kita ke dokter pun gitu ya, saat kita ke dokter pun, saat kita ngeluh nih anak-anak kita sakit atau kita sakit, pasti yang ditanya habis makannya apa, pola makannya gimana, pasti ujungnya ke urusan perut lagi gitu ya. Saat saya mendengar sahabat saya gitu ya, tahu-tahu sudah cuci darah, pertanyaannya cuma satu, kebiasaannya apa ini gitu. Ternyata benar Bu, teman-teman semua, kebiasaannya itu ternyata dia setiap selesai ngajar itu senangnya minum teh teh kotak gitu ya, teh instan gitu ya, teh botol begitu dengan es batu. Dan itu dilakukan per hari, tiap hari, dan itu bertahun-tahun. Sehingga pada saat usia 30 tahun dia merasakan keanehan, ternyata fungsi ginjalnya sudah tinggal 25%. Akhirnya sekarang dia selama 12 tahun hidup dengan cuci darah. Ya, seminggu 2 kali. Kuat-kuatan deh tuh pokoknya, kuat-kuatan cuci darah gitu ya. Artinya gini, artinya hal ini yang tidak kita inginkan kan. Ya, jadi bagaimana pembiasaan makan yang sehat inilah yang perlu kita perhatikan ke anak-anak. Ya, jadi bayangkan kalau anak kita misalnya terbiasa makan mie instan, tidak terkontrol misalnya. Kita enak anak kita. Yang penting, masalahnya gini, ibu-ibu jangan sampai beralasannya yang penting anak saya mau makan deh, Mbak. Nah, itu bahaya gitu. Tanpa kita berusaha mengenalkan aneka rasa. Ya, yang penting anak saya mau minum deh, Mbak. Mau minumnya nanti yang apapun gitu ya, itu yang kita berikan. Yang penting anak saya doyan makan. Saya pernah mengalami ada orang tua konsul dengan saya itu ada anak yang tidak suka nasi misalnya.
itu pada saat saya beraktivitas di sekolah anak saya gitu ya, itu jadi hal yang merepotkan. Kenapa? Karena setiap ada acara keluar sekolah, itu satu anak ini harus kita carikan pengganti makannya, ya. Dia nggak bisa makan nasi. Pokoknya akhirnya yang dicari apa makanannya? Ya burger, ya makanan instan, ya makanan biskuit, apa dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang akhirnya, wah, ini selain merepotkan orang lain, dia tidak pernah tidak pernah mengenal rasa gitu ya. Ternyata pas saya tanya ke orang tuanya, cuma gara-gara trauma kesedek waktu makan nasi. Saya cuma mikir, ini mungkin lagi dia kesedek nasi itu nasinya yang nggak lembut kali waktu dia makan. Akhirnya kesedek itu nggak diselesaikan sama orang tuanya. Yang menyebabkan sampai hari ini anaknya udah SMA itu nggak pernah nyentuh yang namanya nasi. Nasi diganti, ya benar diganti sama karbo. Tapi karbonya diganti apa? Jadi dengan mie, dengan biskuit, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang jangan sampai terjadi oleh anak-anak kita. Ya, apa yang kita makan itu penting. Nah, ini sebagai tambahan ya di materi nanti baca pedoman pola hidup sehat untuk anak-anak kita, itu bagaimana kita beraneka ragam pola makanan pokok gitu ya, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Apalagi usia kita ya. Saya sendiri sekarang sudah hampir 1 tahun mulai makan tidak mengurangi ya, tidak hilang sama sekali, tapi mengurangi dengan mengurangi minyak, dengan mengurangi gula, dengan mengurangi santan, dengan mengurangi tepung, dan mengurangi mentega. Ini terjadi hal yang luar biasa memang, badan jauh lebih enak. Terus bagaimana menularkan ini ke anak-anak? Saya kemarin-kemarin ini masak begitu tuh saya pisah antara saya sebagai orang tua dan anak-anak. Tapi ternyata dengan kita bisa mengelola makanan itu tetap enak, akhirnya sekarang anak-anak saya ikutan. Bun, aku juga nggak mau deh, Bun. Minyak itu kita gunakan, jadi akhirnya anak-anak saya ini usia SMP dan SMA sudah terbiasa minum minyak zaitun sesendok gitu, karena itu pengganti oil yang memang dibutuhkan gitu ya. Dan alhamdulillah memang saat bicara tentang pola makan untuk anak-anak ABG, saya konsulnya ke gizi dulu, ke dokter gizi, karena jangan sampai nanti kekurangan kalori gitu ya, karena mereka masih membutuhkan untuk perkembangan otak mereka, ini yang terpenting. Nah, anak sehat itu adalah anak apa sih gitu ya? Yang pertama adalah pencernaan yang sehat. Ini kata ahli gizi ini begini nih, mudah-mudahan mohon dikoreksi ya Pak Ihsan kalau salah. Jadi pencernaan itu sangat diperhatikan karena ini nanti urusannya adalah dengan perkembangan otak. Perkembangan otak itu akan berpengaruh dengan keemosionalannya. Jadi bila perut sedang lapar, maka otak bisa tidak bekerja atau tidak berfungsi secara baik. Ya, karena nanti akan menimbulkan mood yang tidak baik juga gitu. Makanya kenapa urusan perutnya harus selesai gitu ya. Nah, ini jenis-jenis makanan yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita untuk memberikan nantinya keluarannya ini anak yang sehat? Yang pertama adalah menyusun menu makanan keluarga. Ini penting. Kemudian dari sini keluarlah menu makanan yang baik buat anak kita seperti apa. Ya, jadi kalau saya sendiri, anak-anak saya bisa dihitung. Karena saya tidak membiasakan dari usia dia balita itu terbiasa dengan makanan siap saji. Misalnya, anak-anak saya mau makan nugget, ya udah kita bikin sendiri, gitu. Nggak perlu kita beli, gitu. Jadi nyetok sendiri itu gampang bikinnya. Kemudian, mau jenis makanan apa gitu ya, misalnya kayak mie instan aja, kadang dia suka ngeliatin temannya makan mie instan, tapi saya kasih waktu sebulan sekali ya makannya. Jadi saya di rumah nih sampai hari ini anak-anak saya SMA gitu ya, saya beli mie instan tuh 10 tuh bisa 3 bulan nggak habis, karena saya nyetok itu untuk mbaknya di rumah ya, karena kasihan kalau dia kepengen, kalau kita nggak sediain kan kasihan juga. Jadi 10 itu bisa 3 bulan lebih, saya lihat tuh di box khusus mie instan tuh nggak habis-habis. Karena memang anak-anak nggak terbiasa untuk itu gitu. Udah selesai dengan makan hariannya, udah selesai. Misalnya gini, pengaturan pola makan yang baik. Misalnya untuk sarapan aja gitu ya. Kalau ahli gizi benar nggak Pak Isan, kalau pagi itu lebih baik kita mengkonsumsi misalnya buah, sayur, dan protein ya. Kebetulan itu sudah mulai saya terapkan. Jadi anak-anak itu sebelum berangkat sekolah gitu ya, dari TK itu saya konsumsikannya adalah buah. Nah, kebetulan karena anak saya ini anak alergi, ini saya cerita ini karena untuk belajar gitu ya. Jadi kebetulan anak saya ini anak alergi. Jadi kenapa penting saya bilang tadi edukasi ini kita sampaikan ke anak gitu ya. Karena kalau menurut teorinya
kemampuan berpikir ya, kemampuan skill, thinking skill ya, parent gitu ya, bahwa anak-anak dari usia balita pun sudah kita ajak tahu tentang kenapa mereka tidak boleh dan kenapa mereka boleh. Jadi salah satu cara saya dulu gitu ya ke anak-anak balita saya dulu nih, saat saya konsultasi ke dokter, baik dokter anak maupun dokter nutrisi, itu saya suruh dia dengerin ya. Jadi misalnya gini, dokternya bilang, "Dek, Kak, hindari ya makanan MSG, hindari ya makanan yang tinggi pemanis buatannya." Nanti kan dokter itu jelasin gitu ya. Itu direkam, ternyata benar direkam sama anak-anak gitu ya. Jadi pada saat nanti dia mau saya bawa nih ke Indomart atau Alfamart gitu ya, "Ya Kak, boleh kamu jajan." Dia akan bingung sendiri. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Walaupun sesekali saya kasih gitu ya, tapi dia udah punya rem. Nah, kemudian pernah saya konsul dengan ahli nutrisi waktu mereka balita. Itu dokternya cuma bilang gini, "Adik sama kakak, tolong kurangi makan-makan biskuitnya, roti. Baiknya buah aja ya, Nak. Sayur mentah, di jus dan lain sebagainya itu enak loh dengan wortel dan lain sebagainya." Akhirnya itu kerekam. Jadi sampai sekarang kalau saya dapat bingkisan biskuit itu bisa saya bagi-bagi ke orang. Kenapa? Karena nggak bakal disentuh sama anak-anak gitu. Jadi lebih baik mengkonsumsinya buah gitu. Jadi anak-anak terbiasa dengan buah. Nah, sarapan pagi kayak sekarang nih, dia sampai SMA sarapan pagi itu karena mereka masih butuh kuning telur gitu ya, 2 telur, kemudian 1 mangkuk sayur dan buah. Jadi nggak ada tuh ibaratnya yang terlalu kompleks gitu ya. Tetap buah, selingan itu adalah buah gitu. Jadi di rumah akhirnya terbiasa dengan yang namanya nyetok buah. Uang jajannya tuh lebih baik jadi buah gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini pengaturan pada makanan yang baik gitu ya. Ketimbang kita beli lontong sayur misalnya, sesekali nggak masalah gitu. Tapi ini menjadi rutinitas pagi kita gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketahanan pangan yang baik untuk kita keluarga gitu ya. Jadi kita ajak juga nih anak-anak di lahan sempit ya, mungkin nanti dengan Salimah minta ajarin komunitas perempuan peduli lingkungan gitu ya. Kita nanam sayur di rumah, kita ajak anak-anak balita kita ajak panen bareng mereka gitu ya. Ini juga kita lakukan dari mereka kecil ya. Gizi keluarga yang seimbang, edukasi ini juga kita sampaikan ke anak-anak kita. Dari sinilah akan timbul keluarga yang sehat dan keluarlah anak-anak yang sehat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini penting buat kita. Nah, ini kalau ini saya cuma menyampaikan seperti yang tadi Pak Ihsan sampaikan, gizi seimbang itu pasti akan bicara bagaimana piring makanmu gitu ya. Bagaimana piring makanmu, ada tetap karbo tetap ada, protein nabati tetap ada, protein hewani tetap ada, sayur juga tetap ada. Gitu. Artinya ini sudah menjadi sebuah asupan yang menjadi wajib gitu ya buat anak-anak balita kita gitu. Nah, gimana caranya nanti tinggal mengelolanya. Ini kebetulan kalau saya lahan sempit di rumah gitu ya, taman belakang saya jadikan nih untuk sayuran. Jadi saya hari ini mau panen kangkung nih. Jadi saya masak kangkung lewat tanaman sendiri gitu. Nah, ini bisa kita bawa anak-anak kita belajar bahwa ternyata gimana sih caranya mengelola pangan buat mereka. Mereka akan senang makan sayur dari hasil karya mereka, misalnya seperti itu. Nah, ini sebelum saya masuk ke resep-resep gitu ya, ini yang harus ibu-ibu perhatikan, menyusun menu keluarga. Yang pertama adalah memenuhi selera anggota keluarga. Bagaimana mungkin anak kita bisa suka sayur kalau kita sendiri tidak suka sayur? Bagaimana mungkin kita anak-anak suka ikan kalau kita sendiri tidak bisa mengelola ikan, gitu ya. Artinya makanya penting buat kita sebagai ibu belajar ya tentang memasak. Katanya gini, memenuhi selera anggota keluarga itu kan pentingnya adalah bahwa apa yang kita berikan, input yang kita berikan itu harus memenuhi panca indera kita. Makanan itu enak dilihat, ya enak dilihat misalnya dengan warna-warnanya gitu. Nanti saya akan kasih contoh apa yang sudah saya lakukan dengan enak dilihatnya. Kemudian pengecapan, ya artinya saat dirasa tuh ada rasa gitu loh. Jangan kita bikin makanan tadi yang Pak Ihsan sampaikan misalnya mengurangi garam dan lain sebagainya, itu sebenarnya harus kita lakukan dari anak-anak masih kecil gitu. Misalnya gini, kalau saya misalnya bikin ayam kecap, oh kita udah pakai saus tiram sama kecap, berarti garam nggak usah lagi. Karena udah cukup, kandungannya udah di situ gitu. Jangan kita bikin asin. Akhirnya nanti anak-anak akan bilang, aku nggak suka ayam.
Padahal bukan karena ayamnya, gara-gara emaknya kebanyakan garam masaknya. Jadi yang di benak anak-anak kita adalah, oh berarti rasa ayam itu asin gitu. Nah ini yang membahayakan kalau anak kita balita. Nah makanya kenapa saya bilang penting buat kita sebagai seorang ibu, tidak harus menjadi ahli masak, tapi harus pandai di dapur gitu ya. Nah kemudian pendengaran, ya pendengaran saat orang tuanya ngegoreng, apa saat orang tuanya lagi oprek di dapur dan lain sebagainya. Itu juga menjadi hal penting buat anak-anak kita ketahui, terutama balita. Kemudian memberi rasa kenyang, ya. Jadi cukup rasa kenyang ini bukan sekedar kenyang, ya bukan hanya memenuhi rasa kenyang, tapi cukup gizinya. Kita memilih makanan yang cepat kenyang di mereka gitu. Makanya kenapa kalau ahli gizi memberi aturan sebelum makan makanan berat kita makan buah dulu. Buah itu jangan di akhir tapi di depan gitu. Misalnya kayak makanan-makanan protein tinggi misalnya itu kan penting buat anak-anak kita makan gitu ya. Kayak misalnya kalau kemarin saya ngobrol dengan ahli gizi, mohon diralat Pak Isan kalau saya salah, katanya kalau anak balita itu masih membutuhkan kolesterol karena untuk pertumbuhan otaknya gitu. Jadi bisa jadi usia saya, usia Bu Nurul gitu ya, makan telur sekarang nggak boleh pakai kuningnya kita gitu ya, karena kita udah harus putihnya gitu. Tapi kalau buat anak yang tumbuh kembang gitu ya, itu perlu pakai kuningnya gitu kan. Makanya ini yang harus kita pahami sebagai orang tua. Kalau kita ada rejeki misalnya, oke, belilah sekali-sekali telur omega buat mereka gitu kan. Tapi kalau enggak, udah sekarang telur banyak kok. Karena itu penting. Itu apalagi masa COVID kemarin tuh kalau kita ikut diskusi-diskusi dengan ahli gizi, itu rata-rata diperkuat tuh sarapan dengan telur ya. Karena tubuh kita membutuhkan protein tinggi gitu. Nah, ini hal-hal yang simple gitu ya. Telur itu kita masak misalnya bisa pagi-pagi buat sarapan mereka, jangan direbus doang. Misalnya kita kecapin, kemudian kita buat macam-macam, nanti saya liatin gambar-gambarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cukup mengandung jenis dan kuantum zat gizi ya. Jadi kita harus paham mana kelompok makanan pokok, mana kelompok lauk pauk, mana kelompok sayur dan mana kelompok buah. Kita sebagai orang tua harus paham. Ingat tadi yang sudah Pak Isan sampaikan. Kita makan itu harus tahu nih bahwa kandungan kita tuh bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi bagaimana dalam satu menu kita itu mengandung aneka ragam makanan gitu ya. Nah, terus bagaimana kita sukses memasak gitu ya? Ini yang penting. Nah, ini salah satu contohnya nih. Bicara tentang misalnya ke anak-anak kita bikin semur ayam gitu ya. Semur ayam tuh apa sih? Ini kalau saya biasa resepnya kayak gini karena kemarin minta di-share resep gitu ya. Saya cukup bawang putih, kemiri, lada sedikit kalau buat anak-anak gitu ya. Kalau saya hari ini sekarang numisnya udah nggak pakai minyak, tapi saya pakai air karena ini bukan babnya nih ya, bukan bab buat mama ya Bu Nurul, tapi babnya buat anak-anak. Jadi saya masih menggunakan minyak untuk menumis. Ini nanti di materi ada. Artinya ini sebagai salah satu cara ya menu bahwa ayam itu nggak harus dibumbu tepung terus gitu ya, ayam itu nggak harus digoreng terus, tapi boleh loh sekali-sekali diginiin gitu. Nah ini misalnya sayur-sayuran, ini yang biasa nih kita masakin ke anak-anak ya, misalnya kayak bayam, nggak harus dibening terus loh, ini bisa kita bikin dengan apa kayak di bumbu stik gitu ya, dengan bawang putih, kemudian juga orek buncis gitu ya. Kemudian kita juga bikin sup kacang merah buat anak-anak. Ini biasanya pengenalan-pengenalan jenis sayur juga harus terus kita berikan gitu ya. Kalau saya di rumah misalnya waktu anak balita, oh gimana caranya dia makan ayam ya atau makan ikan ya. Ikannya tuh bisa kita olah macam-macam. Misalnya, kita bikin pangsit rebus deh, tapi dari ikan gitu. Kita kasih tepung tapiokanya dikit aja tapi lebih dominan ikannya. Nah, akhirnya anak-anak suka ikan tapi dengan tidak melihat bentuk ikannya gitu ya. Ikannya bisa kita olah dengan cara-cara yang berbeda gitu. Misalnya dengan di sup, ayamnya kita masuk ke sup gitu ya. Kalau saya terbiasa untuk bikin ayam misalnya itu harus direbus dulu. Direbus sekian menit terus saya buang airnya, nanti baru saya manfaatkan untuk dimasak. Ini jenis-jenis sayuran yang sudah saya kenalkan ke anak-anak dari mereka kecil gitu. Kayak misalnya baby buncis nih. Baby buncis itu enak banget kalau kita bisa olahnya gitu ya, dengan dikeprek bawang putih sama lada sedikit aja tuh udah
jadi makanan favorit mereka gitu ya, dikriuk-kriuk gitu ya. Kita jadikan ini pengenalan sayur-sayur buat anak-anak balita, apalagi anak-anak usia tumbuh kembang tadi ya. Kasihan kalau mereka tidak suka sayur, nanti efeknya mereka jadi sering sembelit pada besarnya nanti dan lain sebagainya. Dan warna dari sayuran ini pun mempengaruhi nilai ketertarikan mereka untuk makan misalnya. Nah ini misalnya resep nugget nih. Di rumah saya termasuk, terus terang saya di rumah termasuk yang tidak pernah, jarang lah ya menyetok makanan-makanan instan seperti ini ya, karena lebih sering bikin sendiri sampai hari ini pun gitu ya. Apalagi kalau sekarang anak saya SMP dan SMA, saya ajak mereka yang bikin ya, misalnya tidak hanya chicken nugget, misalnya kalau dulu tuh anak-anak saya tuh paling seneng fish, jadi dari ikan ya, lele lah saya fillet gitu kan, bikin nugget lele. Jadi akhirnya dia kenal rasa gitu ya, kenal aneka. Padahal dia lagi makan ikan gitu ya, atau nanti misalnya ikannya kita bakar sekali-sekali gitu ya. Itu banyak. Nah, ini nanti ibu-ibu bisa baca dan bisa dicoba di rumah. Itu kalau misalkan ini kan ada di sini saya buat nih, ada kayak ada sayurannya gitu kan, ada brokolinya, ada wortelnya gitu kan. Ini juga jadi semarak buat anak-anak makan dan berbeda gitu ya, bahwa mereka makan ayam tapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini jenis-jenis makanan nih Bu yang bisa diolah untuk anak-anak. Ternyata setelah saya kumpulin fotonya, banyak juga ya yang udah kita bikin ya. Kayak misalnya gini, nih kayak chicken teriyaki misalnya. Ini kan biasa ada di sebuah resto gitu ya. Tapi kalau kita bikin sendiri itu jauh lebih hemat gitu kan, dan ini lebih mudah ya kan, bumbunya cuma bawang bombay sama bawang putih doang gitu kan. Ini kayak misalkan anak sekarang demen nih sate-sate taichan, kenapa enggak bikin sendiri di rumah? Bumbunya gampang kok, cuma bawang putih dikeprek, kasih lada sedikit, dicampurin garam dulu sedikit, kita tunggu. Terus baru kita tusuk-tusukin. Jadi anak-anak kenal nih, makan sate gitu. Kan ini jauh lebih enak. Nih kayak ini misalnya beef teriyaki gitu ya. Nah ini kan cuma memakai saus tiram sama kecap sedikit. Nah ini karena biar ada warna, saya kasih paprika dan bawang bombay, terserah deh, nggak apa-apa kalau nggak dimakan gitu. Tapi yang minimal anak-anak mau makan yang benar gitu ya, sesuai dengan asupannya. Ini kayak soto ayam kita bikin sendiri. Ini kayak contoh misalnya ini kalau ini kesukaan anak saya nih, kayak semodel gulai-gulai ayam gitu ya. Ini mereka suka misalnya. Nah ini juga sama nih olahan-olahan. Nah ini nih salah satu favorit anak saya nih. Kalau ikan udah yang namanya di pesmol, mau ikan apa aja juga. Karena apa? Benar tadi menurut Pak Ihsan, apa yang dimakan anak-anak hari ini akan berefek ke depannya. Jadi kebetulan anak saya ini dua-duanya berasrama Pak, ya ibu-ibu. Dia menjadi anak yang tidak aneh dengan makanan yang ada di asrama. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan makanan yang macam-macam, gitu ya, macam-macam gitu. Jadi saya suka sedih kadang ngelihat teman-teman anak saya itu harus di stok gitu ya, di stokin nugget, di stokin macam-macam, karena dia nggak bisa makan tanpa begini, dia nggak bisa makan harus, padahal yang namanya udah di ibaratnya di pesantren, lo mau makan apa dikasih apa ya lo makan gitu. Bahkan kalau anak saya itu di pesantrennya itu ustazahnya suka ngelapor, Bu Halisa tuh tukang ngabisin sayur, dia paling suka sayur apa, sayur sawi hijau. Sawi hijau tuh yang namanya cuma ditumis sedikit pakai tahu sedikit, itu bisa digaduk sama dia. Kenapa? Karena dari kecil udah coba kita kenalkan sayur gitu ya. Jadi udah kayak tong sampah lah bahasanya. Mereka udah apa aja juga dihajar gitu ya. Nah, ini hal-hal yang bisa, ini resep-resep yang bisa kita buat untuk balita. Kayak ini salmon, kita kasih jamur, kita tumis sedikit aja pakai sedikit garam tuh udah enak gitu ya. Ini ayam dibumbu. Kalau ini saya bilang ayam bumbu bulgogi. Nah, itu kan resepnya banyak. Jangan tanya resepnya gimana, saya juga nggak apa, karena saya kadang suka googling gitu kan. Tapi kita coba gitu ya. Nah, mungkin tadi yang saya bilang ke Bu Nurul, kalau sekarang nih saya bikin aneka ragam ini sudah tidak dengan minyak gitu ya. Tapi kalau ke anak-anak mungkin masih kita pakai gitu. Kadang ada yang suka japri saya, gimana dong Mbak kalau nggak pakai minyak misalnya? Ya saya ganti pakai air. Udah gitu aja, jangan ditanya hematnya, saya minyak 2 liter itu bisa 4 bulan nggak habis sekarang gitu, karena sudah mulai nih ngurangin penggorengan yang
bermacam ragam gitu ya, kayak mendoan lah, bakwan dan lain sebagainya, itu udah mulai kita kurangi gitu ya. Nah ini kayak tadi saya bilang, ini salah satu misalnya pengganti mie instan, kita bikinnya misalnya spaghetti yang jauh lebih aman. Kesukaan anak-anak gitu. Bakso kita bikin sendiri juga nggak masalah gitu, asal rasanya jelas, enak kayak gitu. Ini hal-hal yang bisa kita variasikan ke anak-anak. Jadi misalnya, oh saya mau mengalihkan anak saya dari mie instan nih, ya udah bikin aja spaghetti. Spaghetti cuma numisnya cuma pakai bawang putih sama lada. Ini saya kasih udang, kalau ini memang saya kasih daging asap. Biasanya saya cicangin ayam. Ayam cincang tuh bisa jadi pengganti variasi makanan mereka. Nah, yang menariknya adalah ini yang saya lakukan ke anak-anak. Ya, tadi yang Pak Ihsan sudah fotokan foto bukunya gitu ya. Kalau saya lakukan ini ke anak-anak. Gitu. Jadi buat anak itu mau makan, saya bikin nih kayak gini untuk bekal di rumah maupun di rumah gitu. Nah, ini salah satu bekal-bekal yang mereka saya buatkan saat mereka masih sekolah dasar dulu, dari kelas 1 SD sampai mereka kelas 6 nih masih saya suka buatkan yang seperti ini, dengan ada sayurannya selalu ada lauk pauknya gitu ya, dan ini yang mereka senang, jadi mereka makan habis ya. Selalu kenapa? Karena mereka merasa, oh gue menarik gitu, rasanya udah menarik, secara penglihatannya menarik. Modalnya cuma apa sih Bu? Nori sama jagung sama wortel di rumah itu aja, sesimpel itu aja saya buat gitu ya, nggak usah yang macam-macam, tapi ini menjadi hal yang menarik dan murah meriah ya. Kalau kita beli beginian di apa pesen gitu ya, ini jadi mahal. Ini saya bikin sendiri. Nah ini salah satu variasi-variasi makanan yang dibuat buat anak-anak gitu. Dan kebetulan ini salah satu gara-gara ini makanya saya akhirnya jadi punya catering, Mbak Nurul. Gara-gara saya bikin ini, akhirnya ibu-ibu nebeng, Mbak mau dong anak gue bikinin, Mbak mau dong anak gue bikinin. Akhirnya dari saya nanganin cuma 1-2 anak cateringan, karena waktu itu saya masih milih-milih. Saya mau nanganin catering anak sekolah, saya lihat emaknya. Oh emaknya lagi habis lahiran, saya mau bantuin. Tapi lama-lama ternyata anak-anak pas buka tempat makan tuh mereka ngerasa gini, kejutan apa lagi yang akan ku dapat gitu, gambar apa lagi ya yang akan ku dapat. Makanya sekarang kalau saya ketemu sama anak-anak catering saya yang udah SMA, bahkan ada yang kuliah gitu ya, mereka cuma kalau nelpon ke saya cuma apa, Tante bikinin saya Doraemon lagi dong gitu, karena ini yang kita berikan ke anak-anak. Mereka akhirnya ngerasa bahwa oh ternyata makan itu enak ya, oh ternyata ini kan menjadi sebuah asupan yang lengkap, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, dan bentuknya bisa macam-macam ya. Ini juga saya nggak kursus, udah lihat aja dari Google, lihat sama yang tadi sudah disampaikan, buku resep aja kita beli gitu. Oh ini cara bikin sumo kayak gini, oh cara bikin ini begini. Sekarang udah banyak buat kita ibu-ibu belajar. Artinya gini, HP yang kita punya itu jangan cuma untuk kita tiktokan gitu ya, jangan cuma buat status IG, tapi kita manfaatkan untuk menjadi tumbuh kembang anak-anak kita gitu. Nah ini adalah ini nih olahan-olahan yang saya buat gitu. Waktu itu saya pengen kampanye tentang ikan misalnya, ya udah saya bikin aja gambar nasinya pakai bentuk ikan gitu. Dari mana baru sih tahu? Ya lihatlah di Google gitu kan. Nah hal-hal yang seperti ini kan ada sayuran. Ini kalau buat anak-anak saya nih yang namanya sayuran begini nih pulang nggak akan tersisa. Dia makan nih sayur-sayur ini karena tadi sudah kita kenalkan dari mereka balita gitu ya. Artinya ternyata kalau ini datangnya dari rumah, apalagi ini datangnya dari kita sebagai seorang ibu, insya Allah gitu ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat. Seperti yang tadi Mbak Nurul sampaikan, gimana murahnya? Ya ini murah. Kenapa? Karena kita bikin sendiri, nggak usah beli, nggak usah nyari-nyari. Nori itu nggak sekali pakai habis. Kita beli aja yang satu kecil gitu ya, tapi ini bisa kita manfaatkan untuk mereka. Dengan cara seperti ini akhirnya gitu ya, pengalaman yang ada pada saya adalah anak-anak tidak akan pernah milih-milih makanan. Karena terbiasa dengan pola makanan yang bervariasi, akhirnya efeknya memang mereka tidak terlalu menjadi maniak harus jajan di luar. Karena menurut mereka, mak gue bisa kok masakin, mak gue bisa kok buat memenuhi kebutuhan gue gitu. Jadi sangat jarang kita makan di luar ya gitu ya, suka gitu ya. Tapi
untuk kebutuhan sehari-hari saya lebih senang untuk ini kita olah sendiri di rumah seperti itu. Ya, jadi kebiasaan makan sayur, makan hal-hal yang kompleks, buah terutama gitu ya, selingan-selingannya tuh memang terus kita lakukan. Karena edukasi apa yang kamu makan nanti yang akan kamu apa yang kamu makan hari ini adalah tabungan kamu masa depan, itu selalu saya sampaikan ke anak-anak gitu. Jadi makanya misalnya, tapi anak yang berusia masih suka nggak sih makan boba, minum-minum boba? Minum, tapi tidak menjadi maniak gitu. Yang nggak harus setiap hari order itu, sesekali dia perlu tahu kok rasa-rasa itu gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa kita nikmati dari dapur kita sendiri kayak gitu. Ya, insya Allah itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan ide-ide buat para ibu-ibu semua gitu ya, bahwa apa yang kita olah adalah itu yang akan dinikmati oleh para anak-anak kita, terutama balita kita. Karena kalau dari sisi parentingnya gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebagai pola pendekatan kita kepada anak-anak ya. Ini akan menjadi satu hubungan yang positif antara suami dan anak-anak kita. Kemanapun dia akan cari masakan istri dan masakan ibunya, seperti itu. Itu efek yang terjadi pada saya hari ini gitu ya, dan itu bersyukur sekali gitu. Bahkan kalau karena banyak anak catering di luar anak saya sendiri gitu ya. Jadi kalau nih anak-anak misalnya ada anak catering saya dulu gitu ya, dia pulang dari pesantren, itu bukan emaknya yang suruh masak, dia telepon saya. Tante, aku mau dong dimasakin ini, aku kangen. Sampai telur balado aja dia kangen gitu kan. Artinya apa? Dari situ saya bisa mengambil kesimpulan gitu bahwa oh ternyata benar urusan perut itu sangat bahaya untuk anak-anak dan pasangan kita gitu ya. Insya Allah itu aja dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.